Bapak Ibu kekasih Tuhan, mari kita satukan hati kita dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk semua anugerah yang Tuhan kerjakan, dan kami percaya ini adalah peristiwa iman untuk mengingatkan hidup kami untuk terus berjaga-jaga di dalam Tuhan. Itu sebabnya kami bersyukur sore hari ini Tuhan, di tempat ini kami mengantarkan saudara kekasih kami Ibu Pendeta Imelda Adriana Lai di tempat peristirahatan yang terakhir. Biarlah sore hari ini Tuhan, di dalam Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua proses pemakaman ini Tuhan tidak terjadi, boleh terjadi di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya sama-sama katakan amin. Kita nyanyi dulu ya, rumahku ada di dalam surga. Rumahku ada di dalam surga. Di tempat suci dan mulia. Suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat rumahku di surga. Memang lagu ini lagu pendek ya, sudah biasa dinyanyikan di kalangan gereja-gereja Pentakosta. Nah, kebanyakan dari kita mungkin yang muda-muda hanya tidak hafal lagu ini. Tapi saya hafal lagu ini, saya masih SD. Saya masih kepercayaan Jingitiu di kampung saya, tapi orang-orang GPI di daerah itu biasa nyanyikan lagu ini. Jadi bagian akhir mengatakan begini, kalau hatiku sedih dan susah, mereka keluarkan air mata. Kemudian dari sini ada angka 11. Ku ingat rumahku di surga. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, ini sebenarnya di satu sisi bagus, tapi juga tidak bagus. Kenapa? Karena kalau hati kita tidak susah, baru ingat. Nah, kalau tidak begitu, tidak ingat. Yang diingat hanya keduniawian saja, mabuk-mabukannya saja, pesta pora saja, segala macam perbuatan jahat yang dilakukan. Karena itu, saya biasa ganti dalam ibadah begini. Kalau hatiku sedih dan senang, gitu ya. Ku ingat rumahku di surga. Jadi Bapak Ibu, kalau lagi senang ingat, lagi susah ingat. Tanah air kita bukan di Indonesia, hanya sementara saja. Tanah air kekal kita di surga, rumah Bapa. Baik, kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan di dalam satu bagian firman yang sudah biasa lah kita dengar ya. Dalam ibadah-ibadah seperti ini sudah sering kali kita dengar. Tapi kiranya firman Tuhan yang kita dengar ini, walaupun sudah biasa, tidak menjadi basi. Tapi benar-benar firman ini memberikan kepada kita inspirasi bagaimana supaya kita menjalani hidup yang sementara yang diberikan kepada kita ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam Filipi pasal 1 ayat 21 mengatakan begini. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Berarti semua hafal loh? Saya tanya dulu. Alkitab mengatakan mati itu adalah keuntungan loh. Ketika Bapak Ibu misalnya mendapatkan keuntungan,
mungkin Bapak Ibu dapat proyek. Kan untung tuh dapat proyek. Segala macam orang sudah mengajukan permohonan untuk dia dapat proyek. Tapi dari 10 orang misalnya yang mengajukan permohonan untuk dapat proyek di Pemda misalnya, Bapak Ibu saja yang dapat, satu saja. Berarti orang ini kan dapat keuntungan dong. Nah sekarang pertanyaan saya, ketika orang mendapatkan hal seperti itu, apa respon dia? Senang. Senang toh? Bahagia. Di Papua itu dulu ada seorang ibu. Dia punya suami itu selama hidupnya tukang selingkuh. Tahu selingkuh toh? Tukang selingkuh. Di mana-mana dia selingkuh. Lakukan kekerasan. Waktu meninggal saudara-saudara, saya kan yang pimpin waktu itu. Bapak mama tua di sebelah sini, dia bilang, kenapa kalau itu dulu? Saya juga mau masuk. Hampir-hampir saya sudah dorong kalau dia serius. Hampir saya dorong. Karena seolah-olah dia serius begitu untuk mau mati bersama suaminya. Padahal suaminya itu tukang selingkuh. Begini, saya beritahu kepada kita sekalian, menurut firman Tuhan, orang yang mati dalam Tuhan tadi kan untung. Sehingga sikap kita terhadap orang yang untung ini apa? Sukacita gembira. Harusnya begitu. Senang karena dia pulang ke rumah Bapa di surga. Kan kepastian menurut firman Tuhan kan ke rumah Bapa di surga kan? Amin. Jadi seharusnya oke, kita bisa nangis. Karena Alkitab juga berkata kita menangis dengan orang yang menangis. Tapi jangan berlebihan kayak ibu tadi itu. Dia mau masuk kubur dia bilang begini. Padahal saya ikut tahu itu dia suami itu muslim. Tapi kesedihannya dia nyatakan saya bukan sudah mau masuk. Jadi saya hampir mau dorong begitu kan kalau dia serius. Nah, jadi begini Bapak Ibu. Kematian seperti ini bukan baru toh? Iya. Ini kan sudah sejak dulu tidak ada satupun manusia di bumi kalau dia sudah lahir kemudian dia bertumbuh menjadi orang dewasa, orang tua, dia tetap hidup selama-lamanya. Tidak ada. Suatu waktu pasti mati. Kalau Yesus belum datang. Kalau Yesus sudah datang, pasti kita diubahkan dalam sekejap dan kita bisa sama-sama masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi saya tidak melarang Bapak Ibu nangis. Nangis itu bagus. Kita mengekspresikan kesedihan kita dengan menangis. Tapi jangan model yang di Papua tadi itu. Biasa saja nangis biasa saja. Karena semua kita yang hari ini sedang berdiri ini lagi tunggu giliran. Ini sama kita sedang antri ini untuk mendapatkan nomor urut kita di bank. Bapak Ibu biasa ke bank kan? Nah, biasa dapat nomor urut kan kalau di BRI terutama urut. Jadi kita pinginnya dapat nomor urut pertama sehingga pagi-pagi kita sudah. Ternyata ada orang yang lebih pagi lagi. Sehingga saya dengan teman saya mau ambil uang BPD ini, tunggu 2 jam baru dapat giliran. Padahal nomor 8. Nah, tapi kalau kita mau ke bank, kita senangnya dapat giliran lebih duluan. Tapi pulang ke surga mau giliran pertama atau terakhir? Terakhir. Biasanya kalau mau ke surga itu gilirannya kalau bisa terakhir. Orang lain duluan gitu kan? Padahal firman Tuhan berkata apa? Karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi karena beliau ini selama hidup dia dalam Kristus, kematian dia hari ini apa? Untung. Karena dia untung, maka kita bisa saya menangis karena biasa toh udah hari-hari dengan dia. Tapi jangan sampai nangisnya seperti orang yang tidak kenal Tuhan. Sampai mau masuklah, korek-korek dirilah, bikin tato lah macam-macam. Itu dilarang loh di Alkitab. Tidak boleh kita bersedih kayak gitu. Karena itu orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Jadi Alkitab berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Oh, kalau begitu Pak Pendeta, saya mau mati hari ini. Saya mau minum baygon supaya cepat mati. Salah. Saudara mati itu kan Tuhan yang panggil. Bukan saudara panggil diri sendiri dan minum baygon. Karena putus pacar lalu
dia sudah putus, saya tidak ada harapan hidup lagi. Satu-satunya sayang sama saya, baiklah saya minum mati, tidak untung itu. Itu rugi itu. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, ini kebenaran firman Tuhan. Kematian kita untung kalau selama kita hidup ada dalam Kristus. Pastikan itu kita dalam Kristus. Amin. Hindarkan semua hal yang tadi kita sudah dengar, dan jauhkan itu. Kita hidup dalam Kristus, jalan hidup dalam pertobatan yang sungguh-sungguh. Karena firman Tuhan berkata, bertobatlah kamu sebab kerajaan surga sudah dekat. Kalau kita bertobat, kita hasilkan buah sesuai dengan pertobatan. Kalau buahnya buah mangga, kalau pohonnya pohon mangga, buahnya apa? Mangga. Tidak mungkin. Buah apa? Buah nonat, tidak mungkin. Jadi kalau kita ingin bertobat, buah kita adalah bertobat, saudara-saudara. Jadi kalau kita ngaku Kristen, tapi kita bilang kita sudah bertobat, kerjanya hari-hari minum mabuk, pesta pora, aduh. Saya kalau disoin ada satu, ini bukan apa, ini wakil bupati. Itu sampai seperti anak kecil, dia kumpulkan anak muda mabuk sampai orang angkat dia dalam keadaan sudah terlalu mabuk. Kemarin Saya juga, ya. Kemarin sudah celaka. Saya heran kenapa kok orang TTS itu pilih model gitu itu. Kasihan sekali kita model itu. Anak muda disuruh untuk mabuk. Jadi tanah yang ada itu nggak digunakan, nggak dikelola dengan baik supaya menghasilkan yang baik. Tapi oleh pemerintahnya sendiri ajak mabuk sampai dia sudah celaka. Beberapa kali menurut orang cerita di sana itu, bapak tua sudah kayak anak tidak punya harga diri, jadi angkat dari situ bawa ke rumah dalam kondisi mabuk. Bayangkan Bapak Ibu, kalau orang mati dalam kondisi begitu menurut Bapak Ibu untung atau rugi? Rugi. Nah, karena itu hiduplah dalam Kristus supaya ketika mati keuntungan baik kita sekalian. Kebenaran firman Tuhan ini akan menolong kita supaya terus-menerus kita hidup di dalam Kristus. Mati itu keuntungan. Kalau kita belum mati, firman Tuhan berkata apa? Bukan kita pakai waktu hidup kita ini untuk melakukan kejahatan. Nah, Paulus berkata begini, bagi saya ini jauh lebih baik kalau saya ke surga. Tapi lebih perlu saya ada di dunia ini supaya saya bisa melayani kalian, mendidik kalian, memberitakan Injil kepada kalian, kalian bertobat, dipersiapkan untuk masuk surga. Nah, itu yang Paulus. Jadi semua kita yang ada hari ini, kita punya tanggung jawab itu. Tuhan belum panggil kita supaya kita hidup mempermuliakan Tuhan. Kita hidup sesuai dengan pertobatan dan menghasilkan buah pertobatan untuk memuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan punya firman memberkati kita sekalian. Dan nanti sekali lagi Pak Pendeta Petrus Suneo berdoa untuk firman Tuhan, mengucap syukur untuk firman Tuhan yang kita sudah dengar. Baik Bapak Mama kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan kalau sore hari ini kami bisa mendengar firman Tuhan yang diungkapkan pada kami. Mati adalah keuntungan, tetapi hidup kami harus hidup penuh di dalam Kristus. Lemkanlah firman-Mu di dalam hati kami. Biarlah hidup ini dijalani dengan penuh pertobatan. Karena untuk itulah kami dipanggil, dipilih, ditetapkan sebagai pengikut-Mu. Kristus yang telah mati bukan karena dosa tetapi karena dosa dunia, termasuk dosa kami umat manusia. Karena itu kami yang masih hidup, kami harus hidup benar, hidup kudus sama seperti Kristus yang adalah hidup kudus dan sebagai jalan kebenaran dan hidup. Sehingga melalui Kristus kami bisa datang kepada Bapa di surga dan dalam kerajaan di surga. Melalui Yesus Kristus, melalui pertobatan dan akil balik kami. Beri kami hati yang baru, pikiran, perasaan kami yang baru, yang terus bertumbuh di dalam Kristus Yesus mulai sejak sekarang sampai akhir hidup kami. Berkati firman-Mu, berkati hamba-Mu yang mengungkapkannya menjadi alat anugerah dalam tangan-Mu. Terus Tuhan pakai menjadi alat yang heran dan luar biasa dimanapun anak-Mu berada. Kami percaya ada begitu tanggung jawab yang begitu berat dan besar Tuhan taruh di atas pundaknya untuk kehidupan banyak orang. Karena itu firman-Mu patut diperdengarkan melalui mulut hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, kami yang telah mendengar. Kami tidak hanya mendengar begitu saja, tapi kami bisa mengambil hikmahnya dan penekanan-penekanan di dalam haleluya melalui firman Tuhan itu untuk kami jadikan itu menjadi milik dan bahagian kami, bertumbuh di dalamnya, hidup di dalamnya, mengakhiri hidup kami juga di dalam firman Tuhan itu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur Tuhan.
dan saat ini. Biarlah Tuhan, masih acara lebih lanjut kami serahkan ke dalam pimpinan-Mu. Haleluya. Silahkan Pak. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat 25, firman Tuhan berkata begini, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Semua manusia yang hidup di bumi ini, dia pasti punya sejarah, dia pernah lahir. Ya kan? Pernah lahir, kemudian bertumbuh menjadi dewasa, ada yang belum bertumbuh menjadi dewasa sudah meninggal. Kemudian mati. Itu semua yang pernah lahir, pasti dia punya sejarah hidup. Entah berapa lama dia hidup dalam dunia ini. Dan mati. Banyak yang sudah mati tidak bangkit-bangkit, termasuk tokoh-tokoh aliran. Tapi ada satu pribadi, Sang Firman, yang bersama-sama dengan Allah. Yesus itu kan firman toh? Allah, firman Allah, dan roh Allah. Itu adalah satu. Tidak terpisahkan satu dengan yang lain. Untuk menjelaskan tentang hubungan antara firman, antara Allah dan firman Allah dan roh Allah, maka di dalam kekristenan itu kita rumuskan dengan istilah Tritunggal. Bapa, Allah, Putra, dan Roh. yaitu Sang Firman yang menjadi manusia, yang menjadi perantara antara Allah dan manusia. Dialah satu-satunya manusia sejati yang hidup tanpa dosa, sehingga dialah yang memenuhi syarat untuk menjadi juru selamat bagi kita sekalian. Karena itu dia dalam keadaannya sebagai firman yang menjadi manusia tadi mendeklarasikan bahwa dialah satu-satunya manusia yang pernah hidup di bumi yang adalah kebangkitan dan hidup. Semua manusia yang sudah mati tidak bangkit-bangkit, masih ada di kuburan. Tapi satu pribadi yang pernah mati dikubur, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati. Itulah Yesus. Dan dia mengatakan, aku ini kebangkitan dan hidup. Nah, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jadi dalam konteks kematian orang percaya ini, kubur yang sekarang menjadi tempat untuk seorang meninggal dunia ini hanyalah tempat peristirahatan sementara, karena sedang menunggu Yesus datang, di mana orang-orang yang mati dalam Tuhan akan bangkit pada kebangkitan pertama untuk masuk dalam pesta perjamuan kawin anak domba itu. Dan sesudah itu baru terjadi kebangkitan kedua, yaitu mereka yang mati di luar iman kepada Yesus, di mana orang-orang itu akan dibukakan yang namanya kitab-kitab yang menulis mengenai dosa-dosa yang mereka lakukan tersembunyi di hadapan manusia, tapi di hadapan Tuhan tidak tersembunyi. Termasuk dosa yang kita lakukan di bawah pohon pisang. Orang tidak tahu, Tuhan tahu semua itu. Itu di buku itu akan dibukakan. Bahwa kau dilemparkan ke dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang karena kau melakukan dosa ini, dan kau punya masa hidup diberikan sekian banyak, tapi kau menolak untuk percaya kepada Yesus sebagai penebus kamu. Maka kalau kamu menolak anugerah keselamatan melalui penebusan Yesus sudah kerjakan di atas kayu salib, dan dia kebangkitan hidup itu, maka kamu bangkit pada kebangkitan kedua, dilemparkan dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Di situ orang akan minta, oh ampun, ampun, ampun. Tidak ada ampun lagi. Sudah selesai masa anugerahnya. Oleh karena itu selama kita hidup ini, mari kita percayai Tuhan kita itu kebangkitan dan hidup. Walaupun kita sudah mati, kita akan dibangkitkan pada kebangkitan pertama untuk menerima mahkota yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kita yang percaya. Pastikan untuk kita hidup dalam Kristus, ini adalah kebangkitan dan hidup ini. Dengan dasar inilah Bapak Ibu Saudara-saudara, maka sesuai dengan firman Tuhan yang terdapat dalam Pengkhotbah pasal 12 ayat yang ke-7, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Maka berdasarkan firman Tuhan ini, saya makamkan Pendeta Imelda Adriani Lai
Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bunga. Ya. Firman Tuhan mengatakan dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 24 sampai 25. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Semua kita mengakui hidup kita seperti rumput. Waktu kemarin kami bertemu di Maumere dalam rapat kerja wilayah, masih seperti sekarang kita jumpai. Tapi hari ini beliau sudah ada di sini. Ini membuktikan bahwa hidup kita sama seperti rumput. Hanya firman Tuhan yang disampaikan Injil kepada kita kekal selama-lamanya. Amin. Ada sasa firman ini saya teguhkan Tuhan ini. Oke, silakan keluarga yang lain tabur dan setelah itu mereka bilang tapi saya tidak bisa masa saya begitu. Kalau seperti sampai mama kandung udah janji. Baik, Bapak Ibu Saudara, sebentar akan ditutup dulu mungkin karena ada transformasi sebagainya. Tapi sebelum itu kita akhiri dulu ibadah ini. Kita nyanyikan pujian saya mau ikut Yesus sampai ikut Yesus. Amin. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Bapa Surgawi, di hadapan hadirat-Mu kami sedang berdiri menyaksikan seorang hamba Tuhan yang Tuhan percayakan untuk melayani dan Tuhan sudah panggil. Dan hari ini kami makamkan di tempat di mana dia ada di tempat peristirahatan ini. Bapak, kami sudah mendengar firman. Kiranya Roh Kudus menolong kami supaya keputusan kami untuk mengiring Yesus, mengikut Yesus, hidup dalam Yesus, kami lakukan itu terus-menerus sampai akhir hidup kami. Karena kami percaya ketika suatu waktu kematian datang menimpa kami, itu bukan suatu kehilangan, itu bukan sesuatu yang merugikan kami, tapi benar-benar itu menjadi satu keuntungan. Karena dengan jalan itu kami berjumpa dengan Tuhan di dalam kekekalan surgawi Firdaus. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Saat ini kami berdoa untuk semua kami yang ada di sini. Kami serahkan hidup kami semua ke dalam tangan Tuhan. Minta Tuhan genggam tangan kami. Amin. Pimpin kami, Amin. jaga lindungi kami, Amin. jauhkan kami dari sakit penyakit, mara baik kecelakaan Amin. yang datang dari setan yang bertujuan untuk mencuri, membunuh dan membinasakan kami. Tuhan Allah, Tuhan singkirkan itu dari hidup kami dalam nama Yesus. Biar setiap kami yang ada benar-benar kami menjalani kehidupan kami di dalam Tuhan dan seterusnya dalam Tuhan sampai Tuhan memanggil kami kembali seperti yang terjadi dengan hamba-Mu. Terima kasih banyak Bapa di surga. Untuk itu kami berdoa, kiranya penghiburan sejati Tuhan curahkan atas jemaat, atas kami semua yang merasa kehilangan oleh karena Tuhan sudah memanggil hamba-Mu ini bertemu Engkau. Terima kasih banyak Bapa surgawi. Ini doa kami yang kami panjatkan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus berkuasa kami berdoa, dan kiranya turunlah atas kami sekalian segala berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Amin. Kasih karunia dari Yesus Kristus Tuhan, persekutuan Roh Kudus, menyertai, membimbing, menuntun kami sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Semua berkat Tuhan kita terima dengan iman jadi pada kita masing-masing di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan Amin. Dengan demikian Bapak Ibu, ibadah yang berlangsung di sini sudah selesai dan acara selanjutnya saya serahkan kepada MC. Baik, Bapak Ibu semuanya, terima kasih untuk semua yang sudah mengikuti dari siang sampai saat ini. Saya mewakili keluarga yang baru pada seluruh jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, khususnya para gembala sidang Kota Ngede yang sudah hadir bersama-sama sejak siang sampai saat ini, dan juga keluarga jemaat Tuhan dan orang-orang yang mengasihi hamba Tuhan di Melda sudah sampai pada sore hari ini. Itu yang terakhir juga kami masih tetap menantikan kehadiran kita semuanya untuk hadir dalam ibadah ucapan syukur nanti malam jam 7 tepat nanti di gereja GDI Plata untuk kita bersama-sama melakukan ucapan syukur bersama-sama. Pada tempat ini akhirnya saya MC Agustus Taman mengucapkan terima kasih untuk kesediaan kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Selanjutnya saya serahkan kepada keluarga untuk melakukan pembukuran yang penutupan. Waktu dan tempat saya kasih kepada buat seluruh kita Sudah. Oke. Oh ya, sudah. Terima kasih. Shalom. Nah, terima kasih. Jangan main tanah kotor.